Selamat sore buat semua. Nah, ini ada banyak kawan-kawan saya nih semua nih. Jadi hari ini judulnya kita ngopi-ngopi sore, tapi kopinya disiapkan sendiri-sendiri ya. Mungkin saya nanti lebih akan banyak berdiskusi gitu ya. Kita ngobrol santai terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang secara resmi sudah dinyatakan berlaku gitu ya. Secara resmi sudah dinyatakan berlaku sejak tanggal 2 November 2020. Artinya peraturan pelaksana yang sudah keluar ya beberapa waktu terakhir itu juga secara resmi sudah berlaku. Nah, kemudian dari beberapa banyak pertanyaan juga dari teman-teman ya, yang pasti dalam diskusi kali ini saya mengambil beberapa angle gitu ya. Jadi tidak hanya dari sisi profesi saja, tapi nanti mungkin di sini ada yang teman-teman dari pekerja gitu ya, atau dari teman-teman yang berprofesi sebagai HR, atau juga mungkin ada teman-teman yang punya usaha sendiri gitu ya. Kemudian juga mungkin ada teman-teman yang dari pemerintah, sehingga nanti saya akan lebih banyak mengambil dari semua sisi, dari semua aspek tentunya gitu ya. Karena ketika bicara Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di bab klaster ketenagakerjaan, kita melihat banyak hal yang ya tentu banyak sekali pertanyaan dari bawah terkait dengan apakah undang-undang penyusunan terhadap undang-undang tenaga kerjaan ini menjadi menguntungkan atau tidak. Tentu kita melihat dalam beberapa waktu ini juga banyak tantangannya. Nah, di dalam undang-undang Cipta Kerja ini memang ada beberapa hal yang sangat krusial yang tentunya perlu ada pemahaman yang mendasar terkait dengan aturan itu sendiri gitu. Nah, kemudian juga ada beberapa pertanyaan, apakah Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang 13 itu masih berlaku atau tidak gitu. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa Undang-Undang 13 itu masih berlaku. Ya, karena undang-undang itu tidak digugurkan. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja di sana ada beberapa pasal atau beberapa kaitan yang dilakukan perbaikannya, yang dilakukan penyesuaian terkait dengan kebutuhan industri ke depannya. Nah, kemudian juga saya memastikan lagi bahwa ini diskusi hari ini adalah diskusi yang tentunya saya telah melakukan kajian-kajian. Mungkin sejak tahun lalu dengan Kemi juga kita sudah melakukan kegiatan serupa gitu ya. Dari mulai undang-undangnya belum jadi sampai undang-undangnya jadi gitu ya, sampai undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya yang belum yang masih gantung gitu ya, masih kentang kalau di lapangan teman-teman bilangnya begitu ya. Tapi sejak tanggal 2 Februari ya 2021 itu sudah dikeluarkan peraturan pelaksana terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya nanti kita akan membahas dalam bab terkait dengan ketenagakerjaan. Tentu tujuan dari Undang-Undang Cipta, saya memberikan highlight kembali, adalah bagaimana upaya penciptaan kerja itu bisa lebih mudah tentunya gitu ya, bisa lebih mudah, dan kita melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini harus dibagi pelaksanaannya dengan beberapa jenis perusahaan. Sebenarnya saya melihatnya begitu ya. Jadi pemberdayaan dari usaha-usaha yang ada di Indonesia tentu diakomodir dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah berlaku. Nah, terpenting adalah begini teman-teman, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini pertama cocok buat perusahaan yang baru berdiri. Saya melihatnya begitu. Jadi perusahaan yang baru berdiri itu cocok banget menggunakan proses aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak banyak kesulitan yang harusnya dilakukan gitu ya. Jadi dari mulai misalnya perusahaannya baru berdiri, kemudian juga baru beberapa pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian baru saja memiliki struktur yang lebih sedikit gitu ya, kemudian juga pengaturan waktu kerja yang mungkin saja bisa lebih fleksibel nantinya. Nah, itu sebenarnya nuansanya lebih cocok kepada usaha-usaha yang baru yang akan jalan. Nah, yang jadi tantangan adalah bagaimana dengan usaha-usaha yang sudah berdiri puluhan tahun, yang sudah berdiri dengan skema-skema yang ada, yang sudah berdiri dengan aturan-aturan yang mungkin dari aturan tahun
tahun berapa? Tahun 2000 kita punya aturan, tahun 1964 gitu. Nah, itu juga perlu dilihat karena ada beberapa yang nantinya perlu saya menyampaikan adalah harmonisasinya gitu. Jadi mengharmoniskan bagaimana dari praktek undang-undang yang lama dengan undang-undang Cipta Kerja ini. Nah, kemudian juga selain itu yang perlu diingat bahwa penerapan dari undang-undang Cipta Kerja ini memang memiliki berbagai tantangan tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan itu sendiri, kemudian perjanjian kerja bersama atau perjanjian-perjanjian kerja yang dibuat sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, itu nanti bagaimana pelaksanaannya? Ya tentu saya selalu menyampaikan harus dibuat mitigasinya. Ya, jadi dari undang-undang yang kita punya, kemudian ada Undang-Undang 13, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Kemudian Undang-Undang 13 itu kan banyak sekali peraturan pelaksananya. Nah, itu juga harus dilihat kembali sebenarnya gitu. Nah, ini sebenarnya PR buat teman-teman yang belum pernah membaca Undang-Undang 13, kemudian juga belum terlalu dalam memahami tentang Undang-Undang 13, maka syaratnya sebenarnya Undang-Undang 13-nya juga harus dipelajarin gitu ya. Nah, apalagi nanti ketika melakukan penyesuaian terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya bab ketenaga kerjaan yang perlu dilakukan, yang implementasinya harus sudah dilaksanakan. Nah, itu sebagai pembukaan dari saya, sehingga nanti pada saat peraturan perusahaan yang telah habis gitu ya atau akan habis, itu bagaimana nanti penyesuaiannya juga harus kita lihat di dalamnya. Karena nanti mengatur tentang perjanjian kerja, bagaimana juga mengatur tentang waktu kerja, bagaimana juga yang paling krusial tentang uang kompensasi terkait dengan PKWT, kemudian tentang pesangon gitu ya, tentang juga nanti ada jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi banyak infrastruktur yang memang harus dibuat, harus diperbaiki, harus disesuaikan sehingga pada saat nanti pelaksanaan peraturan perusahaan yang kita punya atau perjanjian kerja bersama yang kita punya itu menjadi satu guideline yang ada di dalam perusahaan. Nah, kemudian juga ada beberapa pertanyaan. Bagaimana dengan peraturan pelaksanaan peraturan perusahaan atau PKB yang sudah kita miliki saat ini yang isinya lebih baik dari yang sudah diatur gitu ya. Nah, ini juga harus kita lihat gitu ya. Jadi ada beberapa kasus yang muncul, misalnya orang mau pensiun gitu ya. Orang mau pensiun, kita anggap pensiunnya di bulan Maret aja gitu ya. Maret tanggal 31 gitu. Undang-undangnya baru terjadi baru pengesahan di 2 minggu sebelumnya. Tadinya si orang-orang itu ya orang pensiun bilang, wah ini saya dapat uang pensiun 32,2 misalnya gitu. Apalagi itu sudah diatur di dalam peraturan perusahaan. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian juga dengan adanya peraturan pelaksananya yang nilainya tidak menjadi 32,2 gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah kita mengikuti yang baru ataukah kita mengikuti yang lama? Nah, kembali lagi bahwa ada hal-hal yang secara hukum gitu yang harus dikuatkan dulu gitu ya. Apakah kita mau pakai undang-undang lama, apakah kita mau pakai undang-undang baru, apalagi kalau terlebih itu sudah di state. Biasanya ada peraturan perusahaan yang isinya kontennya menyebutkan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, berarti kita mengikuti, tapi di dalamnya ada nilai. Uang pesangonnya berapa, penghargaan masa kerjanya berapa, nah itu juga harus kita lihat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang sederhana, di dalam 1 tahun ke depan berapa sih orang yang mau pensiun? Kira-kira begitu. Sehingga nanti dari sana kita baru bisa ngitung nih. Kalau ternyata kos kita nggak terlalu besar dari sisi perusahaan, saya dari pengalaman, kenapa kita harus ribut-ribut menggunakan nilai yang tadi pekerja melihatnya menjadi lebih kecil gitu ya. Sementara di peraturan perusahaannya sudah lebih baik, maka itu yang perlu disampaikan. Nanti kita akan bahas di pasal yang terkait dengan PHK. Nah, ini yang sering muncul. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan bagaimana dengan uang kompensasi. Nah, ini juga orang sudah 5 tahun 3 tahun kontrak gitu kan, mau habis misalnya 6 bulan ke depan, bagaimana menghitung uang kompensasinya? Apakah 2 tahun ke depan yang kita hitung atau nanti kita hanya menghitung sejak aturannya diundang-undangkan sampai dengan berakhirnya masa kerja. Nah, ini yang sering muncul di lapangan. Nah, ini highlight-highlight yang perlu saya sampaikan. Nah, tentu dari sisi ketenaga kerjaan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kesempatan orang untuk mendapatkan pekerjaan itu bisa lebih banyak gitu ya, meningkatkan lapangan pekerjaan gitu ya. Kemudian juga penyerapan juga ya yang lebih baik, kemudian juga
bagaimana dari sisi aturan juga telah disebutkan untuk menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan. Ini juga menjadi tujuan kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat gitu. Nah, kemudian adalah bagaimana melakukan penyesuaian dari pengaturan. Undang-undang kita ini terlalu banyak sehingga yang kita lihat perlu disederhanakan sebenarnya gitu ya. Tapi at the end Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ada peraturan pelaksananya lagi gitu. Jadi nanti setelah keluar peraturan pelaksanaan ini ada beberapa poin di dalamnya nanti diatur lagi di dalam keputusan menteri. Nah, itu juga perlu dilihat ya. Jadi nanti ada beberapa yang jadi udah ada PP-nya, nanti ada permennya lagi atau nanti dari Kepmennya lagi. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian tentu ya peningkatan ekosistem. Nah, teman-teman mungkin yang dari industri atau startup gitu ya, ini cocok banget undang-undangnya gitu ya untuk dilakukan. Tapi untuk usaha-usaha yang sudah berkelanjutan, nah ini kita punya PR sebenarnya. PR bagaimana melakukan harmonisasi atau konsolidasi dari dua aturan yang disesuaikan, kemudian ada aturan yang dimiliki oleh perusahaan, bagaimana kita melihatnya penerapannya. Nah, yang terpenting adalah kalau teman-teman HR di sini mungkin harus melihat dari sisi struktur biaya gitu ya. Tentu struktur biaya yang akan muncul seperti apa nantinya, dan ini juga harus kita lihat sehingga nanti kalau ada apa-apa, kalau ada dispute, ada perselisihan, harus dipastikan lagi bahwa perselisihannya bisa lebih sederhana sebenarnya untuk ditangani. Nah, penting juga bahwa praktek pengelolaan setelah adanya peraturan pelaksana ini tentu nanti adalah bagaimana praktek atau implementasinya gitu ya, baik dari sisi pengusaha, kemudian dari sisi pekerja, kemudian bagaimana juga nanti menjadi tanggung jawab pemerintah tentunya. Nah, kemudian yang paling penting adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memberikan perlindungan kepada siapa? Kepada tenaga kerja tentunya. Yang paling sederhana, yang paling mudah untuk kita pahami adalah mengenai perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, di sana kenapa menjadi adanya uang kompensasi. Nah, bentuk uang kompensasi ini adalah bentuk perlindungan. Jadi memang banyak hal-hal yang di dalamnya adalah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan perlindungan sebenarnya. Perlindungan apa? Perlindungan terhadap tenaga kerja. Makanya tadi ada uang kompensasi. Kemudian juga nanti pekerja-pekerja yang ada di alidaya juga diberikan perlindungannya gitu ya. Nah, itu juga kita lihat. Nanti dari sisi pengupahannya juga sama gitu ya. Kenapa pengupahannya juga dilakukan penyesuaian. Kemudian yang menjadi tantangan adalah nanti bagaimana fungsi pembinaan dan pengawasan gitu ya. Jadi kalau teman-teman HR ya tentu nanti akan melihat bahwa ini tanggung jawabnya pemerintah, tapi bukan tanggung jawab pemerintah saja. Saya mengharapkan dari teman-teman profesi juga melihat bahwa ada praktek-praktek yang dilakukan perusahaan sepatutnya untuk tetap mengikuti dari ketentuan yang berlaku. Kemudian kalau memang dirasa itu punya tantangan terkait dengan implementasi dari aturan-aturan baru, tentu harus disampaikan mitigasinya dan risiko-risiko yang akan muncul. Nah, ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah tentu. Nah, ini saya highlight bahwa kita Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah berlaku sejak 2 November 2020 gitu ya. Nah, kalau ditanya Pak, peraturan pelaksanaannya berlaku sejak kapan? Maka peraturan pelaksananya juga berlaku sejak tanggal 2 November gitu ya. Karena di sini ada beberapa poin yang saya highlight bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang 11 itu wajib ditetapkan paling lama ya. Paling lama adalah 3 bulan ya. Artinya sejak November hingga 2 Februari kemarin itu adalah waktu 3 bulan. Nah, sehingga ketika nanti penerapan dari PKWT, dari Alidaya dan lain-lainnya, maka ini berlaku sejak 2 November. Jadi bukan berlaku sejak peraturan pelaksananya dikeluarkan, karena peraturan pelaksana itu menginduk yang besarnya adalah di Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, ini menjadi poin yang harus dicatat buat teman-teman. Jadi, Pak, kalau PKWT-nya habis di dalam misalnya 6 bulan ke depan, menghitungnya apakah sejak 2 November atau sejak 2 Februari gitu ya. Karena di dalam aturan adalah sejak 2 November dalamnya ya. Karena pemerintah adalah wajib menetapkan itu ya tadi 3 bulan. Ya, 3 bulan itu udah dikasih PR. Nah, sehingga 3 bulan dikerjakan, maka peraturan ini secara ketentuan juga sudah
mulai dilaksanakan. Nah, ini sebagai perbandingan saja, tapi sebagai konten dari undang-undang yang dihapus, ada yang diubah gitu ya, ada juga yang disisipkan di dalamnya. Nah, ini harmonisasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, jadi di bidang di klaster ketenagakerjaan. Ya, itu ada Undang-Undang 13 tentang tenaga kerja, tentang jaminan sosial, kemudian tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kemudian ada tentang perlindungan tenaga migran gitu ya. Adanya Undang-Undang 11 tahun 2021, kemudian keluarlah tadi PP Peraturan Pemerintah nomor 34 tentang penggunaan tenaga kerja asing, 35 tentang PKWT alidaya waktu kerja dan waktu istirahat, kemudian juga tentang pengupahan hingga terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, peraturan pelaksanaan ini ya tentu masing-masing ini mengatur secara khusus sebenarnya gitu ya. Artinya dengan adanya peraturan pelaksana ini, maka peraturan pelaksana yang sebelumnya itu dinyatakan tidak berlaku. Tadi seperti ada yang bertanya, misalnya tentang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka Permen 19 2012 itu terkait pemborongan dihapuskan tidak? Ya, bukan dihapuskan, berarti tidak berlaku lagi. Gitu ya. Jadi nanti terutama berkaitan dengan alidaya itu tidak ada lagi penetapan tentang, kalau dulu sebelumnya kita membacanya adalah penyerahan pekerjaan ya, kalau sekarang kita bicaranya alidaya. Nah, tentang tenaga kerja asing nomor 34, kemudian tentang PKWT alidaya 35, pengupahan 36 dan jaminan kehilangan pekerjaan di peraturan pelaksanaan nomor 37. Nah, terkait dengan peraturan pelaksana yang tadi sudah saya sampaikan, maka yang nanti yang jadi hot issue akan lebih banyak saya sampaikan sebenarnya gitu ya, terkait dengan kita kalau pekerja ya pasti berpikirnya tentang kesejahteraan gitu ya. Tadi dari mulai kita dipekerjakan, dari mulai kita di-hire, dipekerjakan sampai kita diberhentikan lah gitu ya bahasa saya. Nah, itu apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, terkait dengan tenaga kerja asing, sebenarnya saya tidak akan banyak membahas terkait dengan tenaga kerja asing. Hanya di sini bahwa di dalam praktek sebelumnya banyak perizinan-perizinan yang dikeluarkan itu harus menggunakan RPTK. Gitu ya. Jadi posisi-posisi yang dibutuhkan itu harus atau wajib memiliki RPTK. Baik itu yang mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, itu kita harus memiliki RPTK. Tapi di aturan yang baru ini lebih disederhanakan sebenarnya, gitu ya. Jadi nanti itu tidak ada lagi IMTA sebenarnya. Yang ada hanya RPTK dengan visa izin kerja, artinya visa untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, yang menarik bahwa di dalam terkait dengan tenaga kerja asing, memang yang terkait dengan posisi direktur, posisi komisaris ya, posisi-posisi yang kritikal itu tidak wajib memiliki RPTK. Nah, itu sudah sangat jelas di dalamnya. Jadi tidak memerlukan lagi RPTK. Nah, hanya memang itu dikhususkan untuk apa ya? Tadi direktur, komisaris, atau memang ada pekerjaan-pekerjaan yang mendadak yang belum selesai gitu ya. Nah, ini kenapa sih bisa muncul? Jadi dulu dari pengalaman biasanya begini. Ada tenaga kerja asing yang bekerja, contoh misalnya di fasilitas pertambangan atau minyak gitu ya. Nah, itu kan pekerjaannya sudah diprediksi berapa lama gitu ya. Tapi terkadang praktek pelaksanaan di lapangan itu tidak bisa dinyatakan sesuai jadwal ketika ada beberapa pekerjaan yang memang belum dapat diselesaikan gitu ya. Sehingga ketika RPTK-nya sudah habis, IMTA-nya sudah habis, atau izinnya sudah habis, sementara pekerjaan itu masih harus segera diselesaikan, misalnya dalam jangka waktu 2 atau sampai dengan 3 minggu ke depan, maka yang menjadi tantangan adalah bahwa mereka-mereka itu harus segera EPO, harus segera exit gitu ya.
Nah ini kan juga beresiko sebenarnya, gitu ya. Jadi pekerjaan belum selesai karena intanya habis dan segala macam, gitu ya. Sudah diprediksi, ternyata akhirnya dia harus keluar. Nah ini yang terjadi akhirnya kenapa makanya di undang-undang yang baru ini termasuk di dalam peraturan pelaksana itu dikecualikan untuk posisi-posisi tadi, gitu ya, sebagai pelaksanaan yang harus segera diselesaikan sebenarnya. Termasuk juga di dalamnya adalah usaha-usaha rintisan. Usaha-usaha rintisan disinilah yang diperlukan. Gitu. Nah sehingga makanya nanti RPTK ini memang hanya khusus buat tadi setiap pemberi kerja wajib memiliki RPTK, tapi dikecualikan untuk posisi-posisi ya tadi direktur, komisaris, atau pekerjaan yang sifatnya sementara karena keadaan darurat atau harus segera diselesaikan sebuah pekerjaan, termasuk juga untuk startup, jadi usaha-usaha rintisan. Ya, jadi datang begitu dia bikin izin investasinya, kemudian ada beberapa tenaga kerjanya, dia boleh ya melakukan pekerjaan di Indonesia tanpa harus memiliki RPTK tentunya. Nah, itu kemudian baru dilaksanakan. Nah, kemudian juga bahwa di dalam aturan ini memang orang perorangan tidak diizinkan gitu ya memperkerjakan tenaga kerja asing. Itu yang paling penting. Nah, ya benar. Jadi nanti di dalamnya itu prosesnya sebenarnya hampir sama gitu ya. Jadi prosesnya itu tidak bukan dihapus, bukan digantikan, tapi nanti ada proses notifikasi. Kayak kita bikin RPTK, keluarlah si TA01 gitu ya, ternotifikasi, maka notifikasi tadi itulah menjadi dokumen petunjuk untuk dilakukan tadi nanti untuk digunakan sebagai visa untuk mendapatkan visa bekerja di Indonesia. Jadi sebenarnya model ini adalah dilakukan di beberapa model di luar negeri atau di negara lain, sehingga ketika nanti kita sudah punya RPTK, maka notifikasi yang akan dikeluarkan gitu ya, kemudian nanti notifikasi tersebut akan digunakan kita untuk mendapatkan visa izin kerja. Terima kasih tadi sudah disampaikan dengan Bu Sofia. Jadi IMTA-nya tetap IMTA sudah tidak berlaku, tapi notifikasi masih ada. Jadi itu masih diberlakukan. Jadi hanya mekanismenya saja gitu ya. Mekanismenya kalau dulu kan ya harus harus proper gitu ya, dari bikin RPTK, kemudian nanti kita mesti bayar DPKK, kemudian juga kita mesti setelah itu kita keluarkan dapat TA01, kemudian kita buat memberikan izin visa ya, kemudian buat menjadi IMTA itu satu kesatuan. Nah itu yang sudah mulai disederhanakan. Nah nanti Kementerian Tenaga Kerja akan menyampaikan juga terkait dengan bukan PP, bukan Kepmen, tapi lebih kepada SOP sebenarnya, proses-proses apa. Kurang lebih prosesnya akan sama tentu. Nah kita masuk ke yang alidaya, yang PKWT. Atau sebelumnya ada yang mau bertanya dulu, saya persilakan dulu, nggak apa-apa, biar kita tidak seperti di ruang kelas gitu. Terkait dengan dengan TKA mungkin. Tentu di sini di dalam Permen nomor PP nomor 34 gitu ya, terkait dengan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing ya, itu di dalam pasal Nah, di sini terkait dengan pemberian izin RPTK ini, gitu ya. Kalau kita membaca dari tata cara pengesahan di sini, itu tentunya bahwa ketentuan ini memang berlaku untuk tadi ya, RPTK untuk berlaku untuk industri-industri yang sudah yang sudah jalan gitu ya, atau industri-industri yang memang dipersyaratkan dari sisi perizinan atau investasi di dalamnya. Nah, terkait dengan
mana-mana saja sih yang dikategorikan sebagai perusahaan yang dibebaskan gitu ya, dibebaskan untuk tidak memiliki RPTK. Tentu di dalamnya adalah di sini pengesahan untuk pekerjaan yang bersifat sementara diberikan jangka waktu paling lama 6 bulan gitu ya. Itu yang terkait dengan RPTK. Karena RPTK sendiri kan di sini ada 4 jenis ya. Ada yang bersifat sementara, ada yang 6 bulan, ada yang non DPTK gitu ya. Itu artinya dana tenaga kerja. Kemudian ada RPTK KEK. KEK itu kawasan ekonomi khusus di dalamnya. Nah, itu yang perlu dibuat untuk RPTK-nya di dalamnya. Nah, terkait dengan usaha-usaha yang dianggap baru gitu ya, terkait dengan usaha yang tadi seperti startup, adalah memang benar-benar usahanya jenisnya baru, tidak termasuk yang commissioning sebenarnya gitu. Karena commissioning itu masuk ke dalam proses investasi sebenarnya gitu ya, investasi yang memerlukan tadi perencanaan dari pelaksanaan sebuah pembangunan industri tersebut gitu ya. Nah, itu yang kalau saya baca di dalam aturan itu sendiri gitu loh. Sehingga di dalam pengesahan RPTK ini memang hanya benar-benar dipersyaratkan adalah untuk yang tadi ya, karena ada 3 jenisnya tadi RPTK-nya gitu ya. Kemudian juga untuk yang TKA pada sektor pendidikan, vokasi, pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, sektor migas bagi kontrak kerja gitu ya. Jadi di sini di dalam pasal 5 bahwa pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang dipekerjakan dengan pemberi kerja TKA lainnya untuk jabatan tadi direksi, komisaris, TKA pada sektor pendidikan, vokasi, pelatihan gitu ya, sektor ekonomi digital, kemudian sektor migas bagi kontrak kerja sama gitu ya. Nah, ini jabatan-jabatan yang tentunya diberikan ke pengecualian untuk adanya RPTK tentunya gitu. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya, jadi memang nuansanya gitu ya, bukan nuansa tapi propose-nya di dalamnya itu adalah tadi saya sudah sebutkan ada sektor ekonomi digital gitu ya. Sektor ekonomi digital salah satunya tadi banyak perusahaan-perusahaan yang mulai berdiri di Indonesia sebagai makanya saya sebutnya sebagai usaha rintisan gitu ya, tapi sektornya adalah sektor ekonomi digital. Tadi dia membuat web, dia membuat aplikasi, dia membuat segala macam hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi gitu loh. Sehingga kenapa kalau dulu kan orang mesti bikin RPTK dulu segala macamnya. Nah, ini pemerintah melihatnya kok jadi agak sulit gitu ya. Karena itu sedang dibutuhkan di Indonesia ini. Sehingga maka tadi disebutkan bahwa pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA ya dengan jabatan sebagai direksi sama komisaris, kemudian TKA pada sektor tadi, sektor ekonomi digital. Jadi kalau kita bikin aplikasi, bikin web itu adalah sektor ekonomi digital kategorinya gitu. Tapi secara industri adalah masuk ke dalam usaha-usaha atau industri rintisan baru. Saya sih melihatnya begitu. Jadi startup itu rintisan baru gitu. Jadi baru berdiri. Ya tentu diharapkan dari kondisi tersebut bisa mentransformasi gitu ya sebagai alih teknologi kepada orang-orang Indonesia untuk dapat mengambil manfaat dari posisi-posisi yang diharapkan bisa nantinya dilakukan oleh orang-orang Indonesia, kurang lebih seperti itu, Pak. Ini dari dinas-dinas tenaga kerja yang harus mengawasi gitu ya, melakukan pengawasan di sebuah area industri di daerah-daerah karena begini, sejak tanggal 21 Februari sampai dengan hari ini pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja itu masih terus melakukan konsolidasi kemudian sosialisasi terkait dengan aturan-aturan yang keluar gitu. Nah, sejak waktu ini dikeluarkan saya sudah banyak membaca juga terus kemudian mengeksersis karena saya pengalaman untuk mengurusi beberapa berkaitan dengan investasi RPTK dan tenaga kerja asing, maka melihatnya
ada beberapa hal yang terkait tantangan terbesar di Indonesia ini adalah bagaimana nanti fungsi pengawasan pemerintah di lapangan, dalam hal ini pemerintah daerah, dalam ini dinas tenaga kerja tadi. Harusnya nggak kejadian gitu ya. Kalau itu selektif lah untuk dilakukan gitu. Hanya memang untuk certain industri-industri yang harusnya punya batasan waktu, kalau kita melihatnya begitu. Ya ada batasan waktu ya di dalamnya yang harus memang dibatasi. Kalau tidak dibatasi juga dari masalah waktu ya tentu akan bermasalah tentunya. Nah ini perlu nanti jadi catatan saya Pak nanti untuk ya karena ada beberapa rekan dari kementerian juga yang nanti mungkin kita bisa sampaikan beberapa pointers-pointersnya tadi. Jadi yang sering diributkan banyak orang terkait dengan PKWT itu adalah, Pak boleh nggak saya kontraknya 2 tahun, Pak boleh nggak nanti kalau sudah 5 tahun saya kontrak lagi 5 tahun gitu ya. Itu kan di dalam peraturannya kan begitu tuh ya. Terus Pak boleh nggak nanti saya lakukan pembaharuan. Nah ini banyak hal yang sebenarnya perlu diluruskan nih ya. Jadi pertama harus kita lihat adalah begini. Sebelum kita ngomongin tentang PKWT ya, kita pastikan dulu adalah apakah objek pekerjaannya itu boleh di PKWT atau tidak. Itu dulu ya. Apakah objek pekerjaan ini itu boleh di PKWT atau tidak. Nah ini saya sampaikan di dalam chat ini gitu. Jadi dari posisinya ini kalau dulu itu kita ada istilah core dan non core. Sebenarnya istilah core dan non core itu sampai hari ini juga tidak hilang gitu. Memang di dalam undang-undang itu dihapuskan ya. Pasal 6465 itu dihapuskan. Tapi secara praktek ya, secara kebutuhan industri yang kita lakukan, fungsi core dan non core kan masih ada saat ini. Ya, masih berjalan gitu. Sehingga makanya tadi saya pastikan dulu apakah apakah posisinya ya itu boleh nggak di PKWT kalau kita melihat gambar ke kanannya gitu ya. Nah kalau kita melihat bahwa objek pekerjaan ini boleh di PKWT, oke, kita start ya, kita start sebagai apa nih PKWT-nya, karena PKWT itu ada 3 jenis sebenarnya. Pertama adalah berdasarkan jangka waktu, itu yang pertama, pekerjaan dengan jangka waktu. Terus kemudian yang kedua, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah yang sifat dan jenis kegiatannya bersifat tidak tetap. Nah ini di aturan yang baru begitu. Jadi yang jangka waktu, selesainya suatu pekerjaan tertentu, kemudian yang sifat dan jenisnya pekerjaannya tidak tetap. Maka yang kita tanya adalah apakah pekerjaan yang saya lakukan, yang sedang saya laksanakan, atau pekerjaan yang akan diberikan oleh seorang kandidat itu dikategorikan sebagai pekerjaan yang diperbolehkan nggak PKWT? Itu dulu, ya. Nah nanti kita baru akan bicara dari sisi PKWT tadi dengan 3 jenis tadi itu, nanti akan ada penjelasannya, ada turunannya, gitu ya. Kalau kita bicara jangka waktu ya, jangka waktu itu macam-macam tuh, ada 3 jenis di situ ya. Yang tidak terlalu lama, yang dulu itu disebutkan yang tidak terlalu lama itu yang maksimal adalah 3 tahun. Kalau sekarang tidak terlalu lamanya nggak ada ya gitu. Kemudian yang bersifat musiman. Nah musiman tuh yang mana sih sebenarnya kalau kita melihat nih, makanya kita lihatnya dari sini dulu nih. Ya, apakah pekerjaannya core dan non core, direct itu adalah langsung kepada perusahaan, atau nature of job-nya tadi, ya, long term atau temporary. Sehingga nanti status employment-nya apakah itu PKWTT ataukah itu PKWT. Kalau support sih nggak usah dipisingin, silakan kalau mau menggunakan sebagai direct boleh ya tadi. Tapi kalau mau pakai mau dialihdayakan boleh gitu ya. Kalau kita kan sering menyebutkannya adalah outsourcing. Nah, ini yang kita lihat di situ. Nah, kemudian ketika bicara yang selesainya sekali, yang sementara sifatnya gitu ya.
itu di sana disebutkan adalah eh, pelaksanaannya gitu ya. Waktunya itu paling lama adalah 5 tahun. Yang selesainya pekerjaan. Jadi pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama itu dapat dilaksanakan paling lama 5 tahun. Nah, kita mulai bergeser tuh. Ya, mulai bergeser dari PKWT tadi jenisnya 3, jangka waktu sifatnya sementara ya yang selesainya, kemudian sifat data kegiatannya tidak terlalu lama. Nah, kemudian baru di sana disebutkan adalah yang jangka waktu itu tadi ya, yang paling lama tidak tepat 5 tahun. Ya, kalau dulu dalam waktu yang tidak terlalu lama, sekarang tidak terlalu lama adalah disebutkan juga di dalamnya. Musiman, kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru. Nah, itu jenisnya. Jadi dari 3 kita turunkan lagi ada 3 jenis di dalamnya. Nah, kemudian di dalamnya juga disebutkan pekerjaan-pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung cuaca tadi. Ya. Jadi kalau bicara musiman itu ya tergantung cuaca. Nah, ini menariknya. Kemudian kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu yang mana? Nah, kondisi tertentu itu di sini disebutkan adalah pekerjaan tambahan yang dilakukan pemenuhan pesanan atau target tertentu. Nah, jadi musiman itu tadi kondisi cuaca sama kondisi tertentu. Musiman, pekerjaan musiman karena kondisi cuaca sama karena kondisi tertentu. Kondisi tertentu apa tadi? Oh, ternyata untuk penyelesaian pemesanan. Ya. Nah, nanti kita akan bicara kenapa menjadi 5 tahun, 4 tahun dan lain-lainnya. Itu harus kita lihat lagi di dalam. Nah, kemudian yang berdasarkan paling lama 5 tahun di dalamnya gitu ya. Itu bisa juga, dapat juga ya dilakukan perpanjangan. Nah, di dalam aturan ini tidak ada pembaruan ya, teman-teman. Jadi tidak ada pembaruan. Jadi di undang-undangnya itu tidak ada kata perpanjangan, tidak ada pembaruan, tapi di dalam peraturan pemerintahnya, peraturan pelaksana ini dapat dilakukan perpanjangan. Misalnya tadi, makanya kontraknya ya jadi tidak terlalu lama. Karena kontrak misalnya kita ambil contoh 1 tahun, ya setelah 1 tahun ternyata sebagaimana yang diperjanjikan pekerjaan belum dapat selesai, maka dapat saja dilaksanakan perpanjangannya. Nah, perpanjangan itu di situ disebutkan keseluruhannya adalah maksimal 5 tahun. Jadi bisa diperpanjang setahun sampai dengan 5 kali. Ya. Setelah 5 tahun mau diapain? Ya diberhentiin aja. Atau kalau mau diangkat permanen ya silakan diangkat. Gitu. Jadi kalau dulu kenapa menjadi 5 tahun ini kan kalau dulu kan 2, terus 2 tahun, kemudian perpanjangan 1 kali maksimal 1 tahun, kemudian ada jeda 30 hari, kemudian ada pembaharuan. Nah, sekarang tidak ada lagi pembaharuan, tapi langsung dibuat 5 tahun. Batasannya adalah 5 tahun. Nah, di dalam 5 tahun itu makanya di situ disebutkan dalam hal pekerjaan PKWT yang dimaksud tadi belum dapat diselesaikan gitu ya dari apa yang sudah disebutkan oleh jangka waktunya gitu ya, maka sesuai kesepakatan itu bisa dilakukan perpanjangan gitu ya. Nah, perpanjangan juga di situ jadi tetap tadi perpanjangan itu tetap harus dihitung sebagai masa kerja. Nah, di dalamnya ini nanti adalah berkaitan dengan uang kompensasi yang akan dilakukan. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Jadi ya, kalau di Undang-Undang 13 itu sementara sifatnya, nah kalau di Undang-Undang 11 juga sama, ya sekali dan selesai sifatnya sementara itu masih ada. Nah, kemudian yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama, yang dulunya disebutkan lamanya 3 tahun, di sini tidak ada lagi, ya. Tapi disebutkan di dalam peraturan pemerintah. Musiman sama, kemudian pekerjaan yang berhubungan produk baru juga sama, hanya tambahannya adalah pekerjaan yang jenis sifatnya bersifat tidak tetap. Apa yang bersifat tidak tetap tadi, ya itu juga sudah disebutkan gitu ya di dalam pasal 10 di dalamnya. Ya, terkait dengan pekerjaan yang tertentu yang sifatnya
atau kegiatannya bersifat tidak terlalu tetap, tidak bersifat tidak tetap gitu ya, itu berupa pekerjaan tertentu ya, dalam hal waktu, volume, kemudian pekerjaan serta pembayaran upah pekerja berdasarkan kehadiran. Nah, ini nanti kita bergeser di pengupahan. Nah, itu yang terkait dengan apa yang menjadi substansi perbedaan antara pasal terkait dengan PKWT di pasal 59 di Undang-Undang 13 2003 dengan Undang-Undang 11 tahun 2020. Itu yang menjadi perbedaan. Nah, di dalam aturan ini ditambahkanlah tadi mengenai tentang adanya uang kompensasi gitu ya. Nah, yang menarik bahwa di dalam perjanjian kerja yang tadi yang sifatnya sementara ya, sifatnya kegiatannya tidak tetap tadi ya, berdasarkan volumenya gitu ya, kemudian berdasarkan kehadiran, itu boleh menggunakan perjanjian harian lepas ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya ya. Kalau dulu kan PKWT-nya ada 4 ya, ada jenisnya tadi, kemudian harian lepas salah satunya. Nah, sekarang yang sifatnya tidak tetap itu dibuat menjadi pekerja harian lepas. Waktunya sama seperti sebelumnya, tidak lebih dari 21 hari dan tidak lebih dari 3 bulan. Sistem pengupahannya ya berdasarkan kehadiran. Nah, itu juga bisa diatur, termasuk di dalamnya nanti terkait dengan upah, apakah mau dihitung per jam, apakah mau dihitung harian, mingguan, bulanan ya. Nah, tentu itu upah yang hanya boleh diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerja atas paruh waktu. Ya, jadi nggak bisa serta-merta orang PKWT yang setahun 2 tahun terus kemudian dihitung menjadi harian gitu, karena itu kategorinya adalah perjanjian kerja waktu tertentu, bukan paruh waktu. Paruh waktu itu kayak daily worker gitu ya, atau casual gitu ya, yang tentu berdasarkan kehadiran. Pertama harus diperhatikan adalah tadi saya kembali lagi, pekerjaannya adalah memang pekerjaannya boleh di PKWT. Yang maksimalnya adalah kurun waktu tadi 5 tahun, itu maka dianggap selesai 5 tahun tadi. Kalau dalam waktu misalnya 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan kemudian menawarkan pekerjaan baru ya, atau mungkin hampir mirip-mirip dengan pekerjaan sebelumnya, ya sah-sah aja. Karena semua nanti dikembalikan pada apa? Pada kesepakatan gitu ya. Tapi yang terjadi di lapangan, nah ini ya, yang benernya yang semestinya ya tadi 5 tahun selesai, ya udah selesai gitu. Oh, ternyata memang ada pekerjaan serupa yang harus dilakukan lagi misalnya. Nah, setelah 1 bulan, bahkan tidak 1 bulan, 1 minggu 2 minggu kemudian dia ditawarin lagi. Akhirnya apa? Akhirnya banyak praktek-praktek tersebut ya, yang akhirnya dilakukan karena apa tadi? Untuk menghindari mereka dipekerjakan sebagai pegawai PKWTT, pegawai tetap. Ya, dan saya makanya selalu bilang, saya karena saya sebagai profesional, saya nggak bilang kepentingan siapapun, mau perusahaan, mau pekerja, mau pemerintah, tapi saya mengambil kenapa dari semua sudut gitu ya. Artinya tadi 5 tahun boleh nggak? Boleh, silakan. Setelah 2 tahun, setelah 2 bulan selesai, kemudian dipekerjakan kembali, silakan. Sepanjang ada kesepakatan, sah-sah aja gitu. Tapi ada juga praktek yang dilakukan perusahaan untuk menghindari supaya tidak menjadi pegawai tetap, maka ya udah dibuat apa? Dibuat tadi kontrak-kontrak aja gitu. Jadi apa yang disuarakan oleh teman-teman pekerja di lapangan bahwa nanti kita akan bekerja melalui kontrak, ya pasti terjadi gitu. Makanya pemerintah membuat perlindungan. Perlindungan apa tadi? Adanya uang kompensasi gitu ya. Walaupun memang nilainya tidak sebagus orang pegawai tetap, tapi itu minimal ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk supaya pekerja-pekerja tadi tidak jadi tereksploitasi dengan hal tersebut. Nah, ini yang mungkin perlu dilihat gitu ya. Sepanjang sepakat jalan gitu. Kan makanya di dalam aturan ini adalah di dalam undang-undang Cipta Kerja juga gitu ya. Kemudian juga
terkait dengan perjanjian kerja gitu. Di situ memang yang hal paling mendasar adalah bahwa perjanjian kerjanya itu disepakati. Ya, di dalam apa? Di dalam perjanjian kerjanya tadi. Ya, ini di dalam pasal di pasal 56 itu kan dirubah. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Maka di perjanjian kerjanya tadi sepakat nggak ya? Sepakat ya jalan. Kalau nggak sepakat ya udah jangan lanjut kan gitu. Nah itu yang kita lihat. Jadi kalau setelah berapa? Setelah 2 tahun boleh-boleh aja. Gitu. Ya tentu dengan apa? Dengan mekanisme yang tadi. Ya, jadi kalau ditanya, Pak, berarti kemungkinan PKWT pekerjaan itu bisa di PKWT? Mungkin saja. Gitu. Tapi harus kita lihat lagi konteksnya seperti apa nanti. Itu yang perlu dilihat. Oke, nah mungkin yang udah raise hand kita bisa minta open mic dulu kali ya Pak. Boleh. Pak Ahmad Ridwan dari tadi raise hand, mungkin boleh open mic. Oke, suaranya belum terdengar Pak. Saya pernah mengalami ketika saya menutup satu plan. Ya, perusahaan sih belum ditutup, tapi satu plan itu ditutup sampai saya adalah orang terakhir. Bisa saja saya jadi orang terakhir yang pokoknya sampai selesai, habis selesai kamu baru saya PHK. Nah, maka secara ketentuan apakah berhak atas uang kompensasi yang di PKWT? Berhak, wajib dibayarkan uang kompensasinya. Begitu Mbak atau Mas Gusti ini. Ya. Kemudian Pak Eko Hadi juga nanya, Pak, apakah security adalah pekerjaan tetap? Bukan, maksudnya security keamanannya nih Pak, pakemnya security. Sorry saya yang salah, mohon maaf. Security pekerjaannya, oke. Ya gini, ini nanti kita akan bicara tentang alidaya. Oke. Ya, karena kita masuk ke alidaya, gitu ya. Belum nanti masuk ke sana, saya kasih hal sedikit bahwa ketentuan tentang perjanjian kerja, tentang hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan alidaya itu nanti akan sama dengan perusahaan pemberi kerja. Apakah mau dilakukan PKWT, mau dilakukan PKWTT itu sama. Ya, jadi tidak ada yang beda. Kalau dulu kalau ada masalah, perusahaan outsourcing berubah menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang perusahaan outsourcing itu harus punya tanggung jawab yang sama untuk penyelesaiannya. Apakah tentang uang kompensasi, apakah nanti mau di PKWT, ya termasuk juga jenis-jenis pekerjaan, gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah security boleh di PKWT? Tidak. Ya. Kalau itu berbasis atas perjanjian kerjasama bisnis antara perusahaan dengan perusahaan, maka bicaranya bisnis to bisnis tadi. Ya, bisnis to bisnis, karena itu dihapuskan. Kalau dulu pemborongan pekerjaan sama penyedia jasa, sekarang udah nggak ada lagi. Makanya Alidaya itu sekarang jadi perusahaan yang sebenarnya harus jadi perusahaan yang equal dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya. Dia bukan hanya supporting. Dan saya harus highlight bahwa perusahaan Alidaya, bahwa pekerja di outsourcing itu bukan pekerja untuk dibayar murah. Ini saya tekankan sekali nih. Ya, saya banyak melakukan audit terkait dengan perusahaan outsourcing, banyak yang membayar di bawah standar dari apa yang diatur. Jadi outsourcing itu bukan murah. Di luar negeri itu outsourcing mahal. Karena tadi punya expertnya. Sehingga tadi security, kalau itu berdasarkan kontrak kerjasama, kemudian dia perlu tenaga kerja, maka bisa saja tenaga kerjanya di-hire menggunakan skema perjanjian kerja waktu tertentu, mengikuti perjanjian kerjasamanya atau perjanjian bisnis antara perusahaan outsourcing, perusahaan Alidaya dengan si pemberi kerja. Gitu. Jadi itu yang perlu dipastikan. Tapi kalau misalnya mereka jadi chief security yang pekerjaannya terus-menerus ada gitu ya, atau menjadi koordinator security yang terus ada gitu ya, dia menyandang misalnya sebagai security senior gitu ya, ya mereka harus di PKWTT. Apalagi perusahaan-perusahaan Alidaya yang berbasis jasa tenaga kerja security. Nah, artinya
kalau nanti misalnya ada perusahaan alidaya yang berbasis security, PKWT karena di-hire melalui PKWT karena perjanjian kerjasama bisnisnya 3 tahun misalnya. Tapi yang nggak perlu dicatat, di dalam perjanjian pekerjanya harus ada perlindungan tenaga kerja. Nah itu juga nggak gampang. Jadi itu harus diatur. Nah jadi itu secara singkat itu dulu ya, Pak Eko, sambil kita nanti bicara yang lainnya nih. Ya. Core dan non core contohnya apa? Itu dikembalikan lagi kepada perusahaan. Ya makanya bisnis prosesnya dibuat. Mana bisnis prosesnya nanti saya share contohnya gitu ya. Mana yang kategorinya tetap utama, bisnis inti, mana yang terkait dengan penunjang. Itu harus dibuat bisnis prosesnya, ya, alur proses kerjanya. Biasanya kalau ada asosiasi diminta asosiasinya. Asosiasi pengusaha di sektor tersebut yang membuat tuh proses kerjanya seperti apa. Nah, nanti baru dari sana dapatlah itu core dan non core tadi. Maka kalau ketentuan di dalam core dan non core di dalam undang-undang itu memang dihapuskan gitu ya, tapi secara praktek pelaksanaan bisa saja itu dilakukan tetap dilakukan gitu penentuannya. Jadi kalau pekerjaan utama gitu ya, kemudian apakah ini mau dikontrak, apakah ini mau dipermanen, bahasanya kan begitu ya, gampang. Kemudian perusahaan penunjang juga sama, apakah mau dikontrak oleh kita secara langsung atau kita mau outsource, bisa juga begitu. Jadi itu kembali kepada pilihannya perusahaan, ya mau seperti apa tadi, ya. Nah makanya di dalam ketentuan yang baru tersebut, di dalam undang-undang baru tentang alidaya adalah bagaimana di dalam perjanjian kerjanya mempersyaratkan pengalihan pelindungan hak apabila terjadi pergantian vendor, pindah dari vendor A vendor B, itu ada. Kenapa? Karena ditemukan praktek-praktek udah selesai. Ya. Nah kalau nggak mau pusing ya udah, begitu PKWT-nya selesai, dia 3 tahun kerja, dibayar uang kompensasinya selesai, dianggap 0. Nanti pada saat dia mulai lagi dengan perusahaan baru, ya kalau dia mau melamar ya silakan, atau bisa saja dengan misalnya si vendor bekerja sama dengan perusahaan A-nya selesai, tapi si vendor masih mempekerjakan si tenaga security-nya untuk ditempatkan di perusahaan B atau perusahaan yang baru kerja sama. Nah itu kan masa kerjanya nyambung, gitu, ya. Jadi itu yang dialihkan gitu. Dia pindah nih di dalam perusahaan outsourcing-nya ya, di dalam perusahaan outsourcing-nya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi makanya kenapa pekerja-pekerja di outsourcing itu ya, saya banyak melihat di lapangan bahwa mereka itu jadi tidak berdaya gitu ya, karena praktek pengelolaannya tadi ya. Tapi kita harus bersyukur dengan adanya undang-undang perbaikan di pasal tentang alidaya, bahwa hak dan kewajiban tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan alidaya itu sama. Sebenarnya dari dulu juga sudah jalan, tapi banyak yang terjadi di lapangan adalah tadi, saya bicaranya bukan mengakali tapi menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang sekiranya untuk mengurangi beban-beban tadi gitu. Ya itu. Nah kemudian apakah perjanjian kerja wajib menggunakan meterai? Meterai itu adalah pengganti biaya atas sebuah dokumen perjanjian. Itu diperlukan kalau nanti beracara, kalau itu diperlukan kalau berselisih. Jadi kalau tanda tangan kontrak nggak ada meterainya nggak apa-apa, itu sah. Maka hukum perjanjian tadi, syarat perjanjian ada 4 tadi, di dalamnya diatur ya, adanya kecakapan, ada kesepakatan kedua belah pihak, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Nah itu harus kita lihat ke arah sana gitu. Ya, jadi kalau mau dipakai boleh, nggak pakai meterai nggak apa-apa. Jadi kalau suatu pekerjaan pertama kalinya nih dilakukan gitu ya, dilaksanakan gitu ya, maka di situ kan ada kalimat paling lama adalah 5 tahun gitu. Maksimal paling lama ya, kalau kita bahasanya maksimal adalah 5 tahun. Sehingga dalam certain period 5 year study gitu ya, dia mengerjakan 5 tahun jebret. Nah ternyata pekerjaannya masih dibutuhkan atau pekerjaannya masih dilaksanakan tadi. Apakah orang tersebut bisa nggak dipekerjakan lagi? Atau langsung dipermanenkan atau seperti apa? Ya, tergantung. Makanya jadi kalau itu menjadi permanen, maka harus kita lihat bahwa pekerjaannya jadi berubah.
ternyata setelah 5 tahun pekerjaan ini jadi pekerjaan yang terus-menerus nih Pak. Jawabannya begitu ya. Statementnya begitu. Jadi pekerjaan yang dilakukan terus-menerus sehingga kami misalnya nanti pada saat mau offering adalah ingin mengangkat Bapak atau offering Bapak untuk menjadi pegawai tetap misalnya. Jadi bisa saja ada pekerjaan yang tadinya sementara, lambat laun menjadi pekerjaan yang rutin, lambat laun menjadi pekerjaan yang terus-menerus misalnya. Maka konteksnya tadi setelah PKWT 5 tahun, silakan diangkat menjadi permanen. Ya kalau saya menyarankan kalau itu pekerjaannya terus-menerus, ya permanen aja. Udah. Tapi biasanya kan kalau di perusahaan kan banyak penyimpangan Pak, maksudnya masih banyak dimanfaatkan bahwa itu aji mumpung gitu, bahwa 5 tahun ya misalkan kalau masih bisa dikontrak kenapa tidak gitu ya. Betul. Seperti itu Pak. Makanya sanksi hukumnya gimana Pak? Maksudnya ada sanksinya enggak? Ya kalau sanksi kan harus dilihat nanti. Pertama gini. Nah ini nanti teman-teman juga harus belajar lagi juga nih. Jadi produk hukum yang sekarang ini ada, Undang-Undang 13, Undang-Undang Cipta Kerja baru gitu ya, Undang-Undang 11 2020, termasuk dengan peraturan pelaksananya, ada yang paling penting sebenarnya. Cari putusan PHI sama cari putusan MA. Nah, ada pekerjaan yang tiba-tiba nggak boleh PKWT, harus PKWTT. Itu putusannya ada di dalam PHI. Tapi banyak banget tuh gitu. Jadi kalau ditanya tadi penyimpangan, sebenarnya bahasanya kalau penyimpangan kan agak kasar gitu ya Mas ya. Tapi lebih kepada ya penyesuaian Pak, karena kita belum mampu nih misalnya kayak begitu. Kan susah nih HRD nih. Ya, setali 3 uang nih dilaksanakan dosa, nggak dilaksanakan ya juga dosa kan gitu. Tapi ya bagaimana cara mengaturnya tadi? Maka pada saat kita offering letter, pada saat kita menyerahkan pekerjaan kepada pekerja, kita memastikan bahwa ini adalah pekerjaan waktu tertentu yang selesainya 5 tahun. Kan pertanyaannya tadi saya di awal, objeknya boleh nggak di PKWT, objek pekerjaan? Itu dulu. Nah, kalau di situ udah kita sepakati bahwa ini menjadi PKWT, maka itu dilaksanakan. Tapi after 5 tahun, ternyata ada pekerjaan yang juga harus dilakukan kembali atau harus dilanjutkan gitu. Kalau saya pilihannya tadi daripada nanti ini menjadi dispute, maka saya anggap permanen, gitu ya. Ya kalau perusahaannya cukup uangnya, dananya cukup juga membuat kapital dari sisi pesangon dan lain-lainnya kan gitu. Tapi kan kita harus jaga juga, harus menjaga supaya tidak adanya perselisihan tadi, tidak adanya timbul hukum lainnya yang ternyata bahwa ditemukan perusahaan mengabaikan pekerjaan ini yang harusnya menjadi pekerjaan waktu tidak tertentu tadi. Tapi untuk pasal tadi pasal 6, maka begitu 5 tahun selesai, udah kita istirahatin aja. 2 bulan kayak 1 minggu kayak 2 minggu, dipastikan tidak ada hubungan kerja sebelumnya. Setelah itu kita sodorin perjanjian kerja baru untuk 5 tahun ke depan, sah-sah aja sebenarnya. Yaitu perjanjian harian lepas itu jadi pekerjaan yang sifatnya tidak tetap. Nah, pekerjaan yang sifatnya tidak tetap boleh dilakukan menggunakan pekerja harian lepas. Ya memang pertama harus kita lihat, Bo. Karena saya juga pernah di sawit, jadi saya jadi ingat lagi nih. Pertama adalah pekerjaan harian lepas harus terpenuhi dengan unsur yang tadi ya. Tidak lebih dari 21 hari, tidak lebih dari 3 bulan gitu. Nah, biasanya kan kita ngakal-ngakalin nih gitu ya, bukan ngakalin, ada mengatur jadwal. Ya, setelah 3 bulan mereka break 1 minggu, nanti mereka lanjut lagi. Mereka break gitu, kita pakai grup waktu itu, pakai grup, buka grup A, grup B, sehingga tidak di dalam kondisi yang sama berbarengan gitu. Sehingga pada saat mereka selesai ya dianggap selesai, tapi nggak selesai dalam 1 bulan 2 bulan. Di perjanjian itu apakah ditulis jangka waktunya? Sedangkan di keterangannya itu kan yang pasti kan dia harus tidak melebihi dari 21 hari kerja dalam 3 bulan berturut-turut. Nah, kita tetap stabil di 20 hari kerja gitu. Itu sampai kapan jangka waktunya kalau ditulis itu? Ya kalau ditulis itu, kalau saya bikin perjanjian kerjanya itu biasanya perjanjian kerja 3 bulanan. Ya, 3 bulanan tadi. Tapi di dalam kurun waktu kerja rata-rata tidak lebih dari 21 hari. Jadi saya punya contoh pekerjaan harian lepas, dikontrak dari misalnya 1 Januari sampai 31 Maret, kemudian waktu kerjanya di dalam 1 bulan adalah tadi tidak lebih dari 21 hari.
perjanjian kerjanya udah selesai nih 3 bulan, saya bikin lagi perjanjian kerja barunya. Begitu dan seterusnya. Bahkan sampai tadi kalau dibilang 5 tahun 10 tahun banyak memang prakteknya begitu. Nah, itu dimasukkan itunya. Pas jangka waktunya dimasukkan walaupun di dalamnya adalah perjanjian harian lepas yang dibayar tadi atas dasar kehadiran. Itu konteksnya. Waktunya tetap dibuat 3 bulan apa tadi. Tapi kan pelaksanaannya tidak 3 bulan secara langsung, tapi bisa saja di dalam 1 bulannya tadi 15 hari, 10 hari, 21 hari. Tapi kalau tadi rata-rata 20 hari, 22 hari, itu kan sebenarnya sah-sah aja. Tidak keluar dari aturan hukum. Kalau melihat dari PP ini, uang kompensasi itu tetap diberikan untuk jenis apapun yang terkait dengan PKWT, termasuk di dalamnya pekerja harian lepas tadi. Artinya tadi kan kalau PHL itu kan dia tidak bikin PKWT individu, tapi kan dia membuat daftar pekerjanya tuh, misalnya ada 30 orang, 40 orang dari kapan sampai kapan kayak gitu-gitu ya. Nah, kembali lagi ini kan bicaranya soal praktek, Pak, kan nggak diatur nih gitu. Uang kompensasi itu nggak diatur selama ini gitu. Tapi kalau perusahaan mau memberikan, kalau mengikuti dari apa yang diatur di dalam dalam uang kompensasi terkait dengan PKWT, maka secara ketentuan kita wajib memberikan sebenarnya. Walaupun dasarnya nanti kan dihitung tuh, dasar atas waktu kerjanya, atas dasar masa kerjanya tadi. Sehingga kalau itu dimasukkan, maka ya tadi otomatis kan kos kita akan nambah. Nah, itu harus jadi perhitungan juga. Karena PKWT ini sekarang punya gaji ke-14 tadi. Itu yang paling penting di situ. Artinya sebenarnya ketentuannya kan kalau ini ketentuannya dikecualikan gitu ya untuk jenis yang lain gitu ya. Tidak diberikan uang kompensasi, sebenarnya juga tidak keluar dari aturan sebenarnya. Hanya kembali lagi kepada praktek. Ya tadi, orang yang udah kerjanya kan juga cukup lama gitu ya. Nah, itu mungkin bisa saja kan diatur nanti pemberiannya tidak 100% misalnya, hanya 50% saja. Ini kan kondisi-kondisi yang harus kita mitigasi ke depan gitu ya. Sehingga tadi pekerjaan hari lepas dia juga punya bukan hak kewajiban tapi punya pelindungan yang sama dengan PKWT pada umumnya. Walaupun mungkin nanti nilainya tidak sama dengan yang diatur PKWT pada kondisi tadi yang jangka waktu yang selesai, karena tiga kondisi tadi itu kan menjadi PKWT tadi yang jadi jangka waktu dan lain-lain, dan kemudian yang harian lepas itu kan sebenarnya juga waktu atas harian juga gitu loh. Makanya tadi dari praktek yang mungkin ini sharing dari saya berikan tadi itu untuk 1 tahun, untuk 2 tahun, tapi ya tetap kita bagi. Biasanya kalau udah selesai 3 bulanan udah saya kasih tuh insentif, kasih apa, dan kita udah selesai, nggak mau ada satu tanggung jawab atas ikatan yang dilakukan gitu. Ya memang tidak ada dari praktek ini belum banyak yang mengimplementasikan terus terang gitu ya. Jadi karena saya juga mengelola kebun di Papua, itu belum mengimplementasikan. Jadi masih lagi melakukan penyesuaian nih. Karena kita harus hitung dulu dari sisi biayanya. Tapi kalau dari sisi aturan gitu ya, kalau kita baca di sini itu sebenarnya kita ya sama pelindungannya mereka untuk mendapatkan uang kompensasi tadi yang nilainya tadi prorata. Kan proratanya juga bisa kita hitung, misalnya prorata atas 3 bulanan tadi kontraknya bisa saja dihitung, tidak 3 bulan selesai 3 bulan selesai gitu. Yang penting kita memberikan pelindungan yang sama untuk tenaga kerja tersebut. Begitu Mas Ridwan. Jadi saya masih tetap exercise karena masih mengumpulkan sejumlah data lapangan yang bagaimana yang lebih efektif gitu. Karena ini kita belum 30 hari sejak Permen ini PP dikeluarkan, jadi masih ngitung-ngitung. Karena saya ngitungnya bukan ngitung dari sisi undang-undang, tapi saya ngitung dari sisi duitnya dulu, saya dari sisi bisnis. Kalau bisnisnya cukup ya jalan, kalau nggak cukup ya jangan dulu. Terus nanti dari sisi aturan hukumnya gimana? Oh, ini kita kurangin lah mitigasi resikonya sebenarnya kayak gitu. Pada saat 2 November 2020. Jadi misalnya di rentang waktu November, misalnya dia baru saja tanda tangannya di 1 Oktober misalnya gitu ya. Misalnya kontraknya 1 tahun. Maka yang dihitung adalah sejak 2 November sampai dengan nanti di batas akhir selesainya PKWT tersebut. Bukan sejak 1 Oktober. Itu clear di dalam pemberian uang kompensasi itu sangat jelas, sangat clear ya, bahwa
dalam hal selesainya suatu pekerjaan besaran uang kompensasi dihitung bukan di pasal 64 Ya. pasal 64 kalau nggak salah di dalam PP. Jadi besaran uang kompensasi di mana dimaksud di dalam huruf A dihitung berdasarkan masa kerja pekerja buruh yang perhitungannya dimulai pada tanggal diundang-undangkan adalah 2 November. Itu clear di dalam peraturan pemerintah nomor 35. Ya, 5 tahun ke belakangnya nggak dihitung. Dihitungnya adalah 2 November. Gitu Mas Andi. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Ya. Tolong dikutip aja di pasal 64, itu jelas banget kok. Di situ sudah sangat jelas disebutkan. Bisa saja gini, bisa saja setelah 5 tahun diangkat permanen kan gitu. Makanya di dalam praktek mau disepakatin gak nih dapatnya masa kerja 5 tahunnya dihitung, bisa saja gitu kan. Kalau 5 tahun itu kan ya nilainya lumayan, sekitar 2 sampai 3 bulan upah selisihnya kalau dia diangkat misalnya di 0 tahun gitu ya. Tapi kalau untuk uang kompensasi ya dimulainya pada saat diundang-undangkan. Jadi perlu diperhatikan nih ya. Ya ini tanpa mengurangi substansi dari aturan gitu ya, bahwa pada saat mereka di-hire menggunakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu, maka waktu perjanjian kerja waktu tertentulah yang telah disepakati terkait dengan pekerjaan yang dijalankan, termasuk juga dengan masa kerja yang telah dilaksanakan gitu. Dengan adanya undang-undang yang baru, termasuk juga pasal tentang uang kompensasi, itu kan sangat jelas bahwa setelah berakhir diberikan uang kompensasi. Artinya perlindungan atas mereka yang di PKWT, kemudian hak dan kewajibannya itu telah dilaksanakan. Selesai. Nah, dibayarlah semuanya. Kemudian di satu waktu pengusaha menginginkan mereka untuk, Pak, saya hire jadi orang PKWTT misalnya. Boleh nggak? Boleh saja. Gitu ya. Hanya di situ disebutkan apakah mau memasukkan lagi masa percobaan, kemudian memasukkan lagi bahwa masa kerjanya dihitung sejak di-offer atau diberikan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu dilaksanakan. Jadi masa kerja sebelumnya dianggap sudah selesai karena sudah dibayar uang kompensasinya. Kira praktek gitu. Jadi udah nggak ada hutang piutang lah ibaratnya gitu. Sekarang saya mau hire kamu jadi pegawai tetap. 3 bulan percobaan beres, semua kondisi sama seperti orang tetap. Itu juga bisa dilakukan. Yang penting di dalam satu kondisi-kondisi tadi itu ditutup. Kunci. Jangan adanya tuntutan di kemudian hari terkait dengan tuntutan masa kerja lagi nanti dan lain-lain. Justru makanya ini sebenarnya praktek yang lama yang sebenarnya sudah saya sering lakukan. PKWT is PKWT, selesai, jebret, selesai. Dulu dapat uang tali kasih saya. Begitu diangkat lagi menjadi pegawai tetap, ada mempersyaratkan percobaan atau tidak mempersyaratkan. Ya karena sudah kenal, karena sudah baik. Tapi ada juga yang begitu diangkat permanen, baru 3 bulan permanennya bermasalah. Karena udah permanen, wah udah senang-senang. Wah, gua sih nunggu di PHK nih bro. Di PHK dihitungnya 2 tahun ke belakang kan, nggak dapat pesangon gitu. Ada yang kayak begitu, tapi itu oknum ya. Tapi itu yang harus dimitigasi. Sehingga tadi yang Pak Edi ditanyakan, kalau nanti masa kerjanya mulai dari 0, silakan, perbolehkan. Selama kompensasinya sudah dibayar ya Pak ya. Iya, kan gitu. Ya. Tapi kalau dari jangan double payment, atau kalau misalnya tadi dibawa uang kompensasinya nggak dikasih, gitu ya, tidak diberikan, tapi nanti dia dikompensasi dengan pesangon kan. Iya. Itu aja Pak. Lebih baik gini ya teman-teman juga. Terus sekarang yang enak-enak aja lah gitu. Kalau di kontrak wis sampai kontraknya selesai, berat. Mau dipermanenin ya dipermanen, dimulai nanti pada saat kontrak selesai. Ya orang Indonesia kan baik-baik nih. Kontrak 1 tahun 6 bulan langsung dipermanenin, gitu kan. Secara ketentuan permanennya kan masih ada kontraknya ada sisa bulan tuh. Mau dibayar nggak? Apalagi nanti si pekerja bilang, loh Pak 6 bulan saya dibayar dong kompensasinya. Saya bayar dulu deh gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi itu harus clear sekarang.
harus clear. Oke. Ya, masalah dokumentasi itu harus clear tadi, surat menyurat, dokumentasi, pemberitahuan, penyelesaian apa segala macamnya ditutup, kasus-kasusnya ditutup supaya tidak ada dispute di kemudian hari. Gitu. Rumusan masih menggunakan 173 untuk menghitung lembur ya Pak, untuk menghitung lembur karena nanti juga ada ketentuan baru terkait dengan menghitung upah lembur upah per jamnya ya, upah per jamnya juga dihitung. Nah, kemudian jika peraturan perusahaan ini masih mengacu pada Undang-Undang 13 beserta turunannya, apakah saat ini perusahaan dapat menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya? Nah, pertanyaannya begini, Pak Aryanta Rahman. Ketentuan yang diatur tadi, maka itu kan yang telah menjadi sebuah produk hukum di dalam perusahaan. Nah, kalau sekarang ingin menyesuaikan, maka pasal-pasal yang terkait dengan perubahan atas undang-undang baru itu dilakukan amandemennya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi harus clear. Ya, kalau misalnya di situ udah memasukkan misalnya uang pesangon udah ditulis 2 kali upah, yang pensiun adalah 2 kali. Kalau sekarang kan pensiun cuma 175. Nah, itu dipastikan. Jadi kalau mau masih mengatur menggunakan undang-undang yang baru, ya masih lebih baik silakan. Mudah-mudahan perusahaan dapat pahala tuh kalau saya bilangnya begitu. Tapi kalau mau menyesuaikan juga tidak salah, gitu ya. Tapi mekanismenya karena peraturan itu sudah disahkan oleh Disnaker, kemudian disampaikan, Pak, kami ingin melakukan perubahan atas pasal-pasal ini mengikuti ketentuan yang baru, ya supaya tidak salah, supaya tidak ini, maka nanti teman-teman silakan konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja terkait dengan penyesuaian atau harmonisasi dari peraturan perusahaan yang masih berlaku dengan ketentuan undang-undang yang cipta beserta pelaksanaannya untuk pelaksanaan di perusahaan. Nah, selama pekerjaan masih ada, jika kontrak B2B berakhir perlindungan wajib dialihkan, itu yang bikin ruwet ya Coach. Thanks, Coach. Ya iya, karena sepanjang itu masih ada ya harus ada gitu ya. Jadi makanya alidaya ini ada ketentuan tentang pengalihan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Tadi saya udah sempat nyinggung tentang alidaya gitu ya. Jadi alidaya pokoknya poinnya adalah bahwa hubungan kerja pekerja alidaya adalah hubungan kerja antara vendor dengan pekerjaannya bisa melalui PKWT atau PKWTT ya. Dan terpenting adalah mensyaratkan pengalihan perlindungan, itu nggak boleh harus dimasukkan ya, apalagi objek pekerjaannya masih ada gitu ya. Nah, itu perlu dimasukkan. Jadi perusahaan alidaya sekarang juga harus menata ulang terkait dengan struktur yang diatur di dalam undang-undang gitu ya. Nah, kemudian memiliki NIB ya, NIB mungkin kalau ini nanti bisa melalui notaris biasanya kayak gitu. Nah, ini undang-undang dasar hukum yang lama yang sudah dihapus ya, 64 65 itu dihapus, kemudian beberapa pasal juga disesuaikan. Kemudian kalau undang-undangnya, pasal di undang-undangnya itu dihapus, maka peraturan pelaksana di bawahnya juga tidak berlaku. Artinya yang berlaku adalah undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu kemudian peraturan pelaksanaan yang berlaku karena merefer kepada undang-undang atau pasal yang ada di dalam undang-undang. Nah, ini udah tidak ada ini ya. Nah, secara singkat bahwa yaitu tadi core dan non core sebenarnya walaupun secara ketentuan itu sudah dihapus, tapi secara praktek itu kan tetap kita lakukan sebenarnya ya, perusahaan penunjang ya, kayak sekarang kan security, office boy dan segala macam itu kan masih saja dilakukan gitu. Nah, kemudian ya dulu ada pertanyaan siapa yang menentukan, ya sekarang kembali perusahaan menentukan melalui asosiasi di mana perusahaan bernaung gitu ya. Nah, objektifnya sebenarnya ya ini kalau kita bicara mengurangi headache sama kompleksitas dari sisi administrasi sebenarnya, tapi lagi-lagi bahwa perusahaan outsourcing ke depannya adalah perusahaan yang harus punya kesetaraan dari mereka punya keahlian sebagai expertise company, sebenarnya saya melihatnya begitu. Jadi kemudian juga harus dilakukan penguatan dari tenaga kerjanya terkait dengan keahlian-keahlian yang harus dimiliki gitu ya. Dan kemudian juga di sini memberikan kesempatan pada perusahaan lokal untuk bisa lebih banyak lagi. Tentu objektifnya dan yang selalu saya lihat adalah bagaimana
outsourcing ini atau alidaya ini harus menerapkan aturan-aturan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan yang berlaku tentunya. Kemudian sebagai outsourcing, sebagai dampak langsung tidak langsung juga sekarang juga harus perlu dipikirkan tentang apa pengembangan karirnya, kemudian struktur upah yang harus juga lebih baik, kemudian insentif. Kalau kita jadi expert company ya harus tadi bagaimana meningkatkan produktivitas daya saing mereka gitu ya. Bagaimana juga bisa menciptakan engagement itu juga bisa kita lakukan. Kemudian kenaikan biaya dari sisi kompensasi and benefit untuk jangka pendek juga akan harus diperlihatkan nih sekarang, karena ya tadi pekerja itu sekarang kan dengan kalau yang di PKWT artinya berhak atas upah ke-14 kalau saya bilangnya begitu. Setelah THR 12 bulan upah, THR plus gaji ke-14 dalam hal ini adalah uang kompensasi gitu. Kemudian juga overhead juga harus kita lihat. Jadi makanya ini yang menjadi menarik di perusahaan Alidaya. Kalau di sini ada teman-teman yang bekerja di Alidaya, bagaimana structure cost-nya itu perlu dikaji ulang. Syarat-syaratnya masih sama gitu ya. Jadi tidak ada yang beda. Ya, harus perjanjian kerjanya juga dibuat, jangan tidak dibuat gitu ya. Jadi kalau nanti perusahaan teman-teman menggunakan perusahaan outsourcing, pastikan perusahaan OS-nya Alidaya juga punya perjanjian kerja. Fasilitas kesehatan pengobatan juga tetap harus dilaksanakan, jadi tidak boleh tidak ya. Kemudian yang paling penting tanggung jawab hubungan industrial ada di perusahaan Alidaya. Jadi bukan tanggung jawabnya pemberi kerja ya. Jadi jangan sampai nanti HR teman-teman yang di HR-nya pemberi kerja juga ikut pusing untuk mengurusi tenaga kerjanya OS. Tidak sebenarnya, itu jadi tanggung jawabnya mereka. Nah, tugasnya kita sebenarnya tadi dari sisi aturan adalah memastikan tadi ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tentunya. Bagaimana melakukan assessment ketika kita menggunakan perusahaan Alidaya. Nah, waktu kerja tidak ada yang berubah, masih tetap sama ya, jadi 7 jam per hari. Untuk yang menggunakan 6 hari kerja dalam 1 hari libur, kemudian 8 jam atau 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian juga yang menarik adalah menampung pekerjaan yang sifat kondisinya tidak dapat sepenuhnya mengikuti ketentuan ya tadi. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang dikategorikan pada perusahaan tertentu. Perusahaan tertentu adalah perusahaan tadi misalnya sektor ekonomi digital yang waktu kerjanya bisa lebih fleksibel. Nah, di dalam peraturan pemerintah khususnya terkait dengan waktu kerja, memang di sana dibuat sebuah aturan baru terkait dengan sektor tertentu gitu ya. Sektor tertentu adalah satu perusahaan yang telah mendapatkan ketentuan dari peraturan menteri sebelumnya ya. Kalau di tambang, di migas, di agrobisnis, kemudian di perikanan mereka sudah punya tuh permen-permen terkait dengan waktu kerja di industri-industri tersebut gitu loh. Nah, kemudian di sini juga diatur waktu kerja yang kurang dari ketentuan yang diatur. Jadi kurang dari 40 jam, which is adalah 35 jam atau kurang dari 7 jam. Nah, sektor usaha ini harus mengajukan ya. Nanti mungkin Kementerian Tenaga Kerja akan menentukan yang dikategorikan sektor tertentu yang kurang dari 35 jam dan kurang dari 7 jam per hari itu yang mana aja nanti mudah-mudahan itu akan dikeluarkan gitu ya. Sehingga nanti pengaturan pelaksanaannya bisa lebih mudah atau fleksibel, karena ini kita kan menganut ke depan dengan ada undang-undang ini kan lebih fleksibel dari mulai pekerjaannya tadi, dari mulai waktu kerja termasuk juga nanti pengupahan bukan fleksibel dalam artian dibayar murah, tapi ditentukan berdasarkan satuan hasil, satuan waktu dan tentu kompetensi-kompetensi yang dimiliki. Istirahat tetap sama, tidak ada yang berubah. Jadi di dalam Permen PP nomor 35 ini tetap sama ya, jadi 12. Hanya memang ketentuannya diatur ya di dalam peraturan perusahaan, di dalam perjanjian kerja atau di dalam perjanjian kerja bersama. Baik itu cuti yang dibayar maupun cuti yang tidak dibayar. Kemudian di sini adalah juga mengatur tentang cuti panjang. Nah, cuti panjang adalah cuti bagi perusahaan tertentu yang telah menjalankan. Jadi kalau belum menjalankan ya dibikin dulu aturannya ya di dalam peraturan perusahaan. Nah, kemudian terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini di dalam konteks pemutusan hubungan kerja memang di sini diatur tentang alasan, kemudian proses, kemudian hak. Jadi alasan PHK-nya kenapa? Nah, kemudian proses PHK-nya juga harus dilakukan.
Ya, jadi itu ada urutannya lah gitu ya. Ada urutannya yang perlu diperhatikan sehingga uh, uh, di dalam konteks penyelesaian atas pemutusan hubungan kerja, memang di sini yang berubah adalah terkait dengan alasan PHK-nya jadi lebih banyak, gitu ya. Alasan PHK-nya jadi lebih banyak. Kemudian haknya, nah, tidak jadi lebih banyak, alasannya lebih banyak, tapi haknya tidak lebih banyak, ya. Yang banyak itu hanya orang yang meninggal atau sakit berkepanjangan. Selebihnya tetap sama seperti sebelumnya atau bahkan ada yang berkurang, terutama yang terkait dengan PHK karena pensiun. Nah, tentu di dalam proses ini memang yang perlu dilihat adalah bahwa pemutusan hubungan kerja itu harus ada proper penyelesaiannya, gitu ya. Jadi tadi alasan PHK-nya kenapa, ya. Kemudian upaya-upaya tidak terjadinya PHK sudah dilakukan, ya, itu. Nah, kemudian yang menarik adalah wajib diberitahukan di sini, perlu diberitahukan. Jadi dikasih tahu, ya, di dalam PP itu dijelaskan, ya, 14 hari sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja dibuatlah surat pemberitahuan tentang PHK, ya, pemberitaan PHK 14 hari sebelumnya. Kemudian setelah mereka nerima, kalau pekerja setuju maka dibayar semua haknya, tapi kalau nggak setuju dalam waktu 7 hari setelah waktu yang telah ditentukan tadi 14 harinya, maka pekerja boleh melakukan jawaban atas tadi, misalnya nggak setuju untuk di PHK atau nggak setuju karena nilainya segala macam, itu diatur di dalam ketentuan di Permen 35 itu diatur tentang penyelesaiannya tadi, ya. Jadi upayanya dilakukan, kalau memang nggak kejadian diberitahu, ya, artinya secara tertulis tadi, atau di dalamnya nanti begitu tertulis dia datang, berarti itu sudah masuk dalam konteks bipartit kalau itu menjadi hari di mana pekerja belum menyetujui, gitu ya. Jadi nanti pekerja juga memberikan laporan, memberikan jawaban atas surat. Jadi bisa dilakukan pertemuan atau bisa dilakukan pertama biasanya surat ini adalah pemberitahuan. Jadi tidak perlu dilakukan pertemuan. Tapi kalau itu dispute, kalau tidak setuju dibalas dulu, setelah dibalas baru dilakukan penyelesaiannya secara ketentuan yang diatur di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, ini ketukar tadi sebenarnya nanti kita terkait dengan pengupahan itu sebenarnya ada mengatur tentang waktu kerja di dalamnya. Nah, tapi saya akan share dulu sedikit terkait dengan apa saja sih yang terkait dengan alasan PHK-nya, gitu ya, alasan PHK yang dilakukan. Atau sebelum jauh boleh ada yang mau bertanya dulu, saya kasih kesempatan. Oke, silakan teman-teman. Tapi mungkin mohon maaf nih rekan-rekan dan Pak David, mungkin kita agak sedikit molor. Mungkin kita 15 menit ke depan kali ya, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin saya kasih waktu sampai jam 5.15. Masih saya open untuk kalau mau diskusi nggak apa-apa sih. Mungkin lebih enak jadinya. Oke. Sebenarnya itu kan in praktik yang kalau biasa kita lakukan kayak gitu ya. Jadi sederhana aja lah. Pokoknya datang, gue mau ngasih tahu nih lo mau gue PHK gitu kan. Ini paketnya gitu, setuju tanda tangan selesai gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Hanya kalau nanti itu menjadi perselisihan, maka proses tadi itu akan ditanya. Jadi baiknya pada saat bertemu itu suratnya juga disampaikan, dilampirkan lah gitu. Jadi ketemu suratnya sudah disiapkan. Mas, ini surat pengakhiranmu. Ya udah baca kan. Kalau dia terima tanda tangan aja, tanda terima di situ. Terus nanti disampaikan tuh nilainya dan segala macamnya kan begitu. Ya. Oke, setuju, tanda tangan tanda tangan perhitungannya, termasuk juga nanti PB-nya gitu kan. Udah selesai. Tapi yang kita mesti jaga adalah kalau ini nanti jadi dispute, maka dokumen tadi harusnya menjadi dokumen yang harus juga disiapkan.
tentu gini, PKS itu kan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan bisnis to bisnis gitu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diatur terkait dengan apa sih mekanisme yang harusnya diperhatikan. Biasanya di situ yang diperhatikan kan soal kompensasi nih, soal upah, soal nilai harus tadi karena ada kewajiban membayar uang kompensasi, uangnya jadi lebih gede nih. Begitu uangnya gede, si OS-nya nggak mau ngurangin fee manajemennya gitu ya, kita ngomong. Iya. Kan perusahaan maunya negosiasi. Oke Pak, saya berikan, tapi fee manajemennya bisa nggak dikurangin? Nah itu di challenge gitu. Artinya hal-hal tersebut jangan sampai nanti ada perselisihan di kemudian hari, maka itu harus diselesaikan dulu. Ya, karena itu menyangkut biaya. Ya, kalau saya melihatnya dari sisi dengan adanya aturan ini, saya melihatnya dari sisi biaya, saya harus confirm dulu nih bahwa kalian setuju nggak dengan mekanisme ini. Nah, kalau udah setuju, maka itu dituangkan di dalam perjanjian kerjasama atau nanti mungkin bisa saja mereka mengatur untuk urusan dengan pekerjanya gitu. Nah, karena kenapa ini harus dilakukan? Misalnya tadi perusahaannya dispute, kemudian misalnya akhirnya dia menyampaikan ini kepada pekerjanya, kemudian pekerja tidak mau melakukan pekerjaan karena ada gangguan-gangguan kecil tadi, itu juga harus kita mitigasi sebenarnya. Jadi makanya di perjanjian itu kita lihat lagi ya. Kalau saya di dalam proposal bisnisnya tuh saya buka semua tuh. Karena dulu saya auditor untuk terkait dengan Alidaya, jadi semua tuh sampai detail, sampai cost structure-nya berapa. Dari situ ketahuan, oke, berarti ini harus dirubah nih isi tentang perjanjian kerjasamanya supaya mereka bisa langsung menyesuaikan dengan aturan yang baru. Atau kita undang Alidayanya dengan ada aturan baru ini, bagaimana sikap kalian gitu kan, apa yang menjadi perencanaannya kalian gitu. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan asing yang mempersyaratkan compliance gitu ya, apalagi kalau ada auditor dari luar negeri, itu biasanya ditanya tuh untuk apakah perusahaan-perusahaan pendukung kalian itu telah memenuhi syarat-syarat yang diatur atau tidak. Nah ini menarik sebenarnya, bukan PKB saja tapi di dalam proses PP juga. Jadi pertama adalah PKB yang kita miliki, ya kita gelar perkara dulu lah gitu ya. Kita breakdown dulu, kita mitigasi dulu terkait dengan, selalu saya bilang bahwa PKB ini memunculkan cost-nya berapa sih sebenarnya gitu ya, yang dulu kita lakukan dengan nanti kalau kita lakukan penyesuaian dengan undang-undang baru, mana yang menjadi selisihnya gitu. Itu harus kita lihat. Nah, selisih dari cost-nya tadi itu menjadi beban yang berat nggak gitu ya. Tadi contoh saja yang gampang, pensiun gitu ya, pensiun 2 kali, di sini 175. Bukan itu saja, tapi dulu PKWT nggak ada uang kompensasi, sekarang ada uang kompensasi. Berarti itu juga jadi plus minus. Sehingga kalau kita sudah mitigasi dari sisi kepentingan bisnisnya, bisnis prosesnya pasti berubah nih dengan undang-undang baru ini. Bukan dengan undang-undang deh, dengan setahunnya sudah pandemik ini, itu merubah semua tatanan. Bisnis prosesnya dirubah. Bagaimana juga di dalam PKB-nya akan dirubah. Tadi mitigasi biayanya berapa nih? Gitu. Kemudian kita mitigasi juga dari SDM-nya, tenaga kerja. Kira-kira dalam 2 tahun yang pensiun itu berapa banyak sih? Yang mau di PHK berapa banyak untuk kasus-kasus yang lain? Itu juga harus diperhitungkan. Sehingga nanti pada saat kita sudah dapat komparasi dari cost kita ini dulu segini, kalau nanti segini, kemudian berapa selisihnya, nah itu yang di-challenge. Sehingga apa tadi? Pak, 2 tahun ke depan itu yang pensiun cuma 2 orang, Pak. Saya pokoknya tetap pakai 175. Si serikat nggak mau, pokoknya tetap pakai 2 kali. Ini contoh konkret nih. Nah, setelah kita hitung 0,25% atas selisihnya tadi, itu nilainya berapa? Nanti kalau dispute, mesti ke pengadilan, mesti ini dan segala macam, itu kan biaya juga. Nah, artinya saya melihatnya bahwa saya akan melakukan sebagaimana ketentuan yang diatur, masukin semua dengan ketentuan diatur. Kemudian selisih atas yang sebelumnya itu berapa, itu dijadikan apa, tapi itu menjadi kebijakan yang bersifat bisa saja berubah. Nah, itu kan negosiasinya dengan teman-teman serikat biasanya. Nah, kemudian
Kalau kita ingin melaksanakan dengan ketentuan yang saat ini ada, sepanjang itu kosnya terjaga, sepanjang tidak ada benturan dan lain-lainnya, sepanjang itu tidak ada perselisihan di kemudian hari, atau jangan sampai nanti ada ribuan orang datang hal yang sama, Pak yang kemarin aja 2 kali, kenapa kita kok 175 gitu. Nah itu juga harus diperhatikan. Nah saya selalu menyarankan, kalau masih ada upayanya perusahaan untuk menggunakan yang lama, silakan. Masih lebih baik kok, lebih baik disarankan. Tapi lagi-lagi tadi diatur, konteksnya diatur. Dulu saya pernah mengatur tentang lembur dirubah, dulu waktu ditambang itu 155 hitungannya, berubah menjadi 173, kan ada selisihnya jadi apa? Nah itu kita masukkan sebagai tunjangan, tapi sifatnya sementara untuk jangka waktu dan lain-lain. Nah mungkin itu yang perlu dilakukan Pak Anton. Jadi digelar perkara dulu, dimitigasi dulu dari sisi potensial cost-nya berapa gitu ya, kemudian apa yang sekiranya nanti diuntungkan buat perusahaan itu kita lakukan gitu ya. Nah kalau cuma 2 tahun ke depan pensiunnya sedikit, ya udah kita ambil gitu. Tapi itu mungkin nanti ditaruh di dalam lampiran misalnya seperti itu. Sehingga konteks dari aturan hukumnya, perubahan atas peraturan perundang-undangnya kita ikuti gitu ya, kita laksanakan gitu ya. Ya sedikit lebih baik gitu bilangnya gitu. Kalau 175 ya kita 185 lah misalnya gitu kan, itu boleh-boleh aja gitu, sehingga nanti pengaturannya lebih kalau ditanya sama serikat, wah bapak kok pelit banget loh, nggak pelit, ini kita ngasih lebih loh dari atas undang-undang walaupun lebihnya 1, itu kan udah itikat baik kan gitu, yang harus dilihat serikat kepada kita bahwa ini kita sudah lakukan gitu. Nah itu Pak, jadi itu yang dan nanti kita semua stakeholder, tim dan lain-lain, orang ke marketing, orang production dan lain, ayo kita ngitung sama-sama. Jadi nanti kasih pembekalan dulu, baru kita menyiapkan bahan-bahan untuk ketika nanti mau melakukan negosiasi. Saya yakin serikat pekerja nggak mau berubah dengan adanya undang-undang baru ini, pengen pakai yang lama. Kalau saya oke, saya kasih yang baru, saya kasih ikut yang lama, tapi yang lamanya tetap 175, tapi yang selisihnya saya taruh di tempat yang lain, supaya kita nggak salah juga. Salahnya tapi ini Pak, mereka kan juga sedang melakukan judicial review ya Pak ya, iya. Terkait dengan undang-undang Omnibus Law ini. Meskipun sampai sekarang saya juga belum tahu update-nya bagaimana. Apakah ini juga bisa menjadi reason bagi teman-teman nih serikat pekerja bahwa ini masih di judicial review Pak, jangan buru-buru dong, jalan dulu. Gitu. Nah di satu sisi juga kita juga lagi menghitung cost yang keluar nih Pak, dengan keberadaan undang-undang PP-nya ini Pak, seperti yang tadi Pak David sampaikan nih, gimana Pak jalan tengahnya ini Pak supaya itu benar Pak, itu benar apa adanya. Rata-rata semua serikat pekerja masih menunggu dari GR yang dilakukan. Ya kali-kali aja kita menang kan gitu, sehingga ya udah tahan dulu lah Pak sampai dengan bagusnya seperti apa. Tapi kan kita juga harus menyampaikan bahwa bisnis cannot stop, nggak bisa juga menganulir dengan apa yang kalian inginkan. Perusahaan punya kewenangan penuh untuk mengaturnya gitu. Sehingga kita kewajiban terhadap undang-undang kita penuhin. Kalau memang mau mengikuti yang lama, maka yang lama kita tarik dulu, tidak menjadi sesuatu yang menjadi ketetapan gitu. Tapi harus dilihat lagi dari konteks kepentingan bisnisnya, supaya bisnis juga bisa kejaga. Makanya Bapak nanti tinggal menghitung aja berapa sih kira-kira bisnisnya. Saya di dalam praktek dulu mau bikin PKB, saya hitung dulu tuh 2 tahun ke depan, bahkan saya bikin 4 tahun ke depan berapa sih yang akan jadi beban kosnya kita. Kan PKB itu kan harus melihatnya ke situ, ke arah situ. Kita harus go through dengan yang kita punya ini, harus valid gitu ya, harus hidup gitu ya. Sehingga in praktik yang pernah saya lakukan juga, bahwa saya nggak mau tahu aturannya harus berlaku dulu nih dengan aturan yang sedang berlaku atau yang sudah berlaku tadi, misalnya di C175. Karena PKB yang lama kita anggap tadi misalnya ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan kondisi yang diatur undang-undang tadi. Bukan masalahnya kita bisa atau tidak, sanggup atau tidak. Once kita menyanggupi dengan apa yang diatur yang di PKB yang lama, sementara kita
jadi beban yang yang cukup besar. Kemudian perusahaan juga nggak bisa meran bisnisnya secara maksimal. Itu yang harus jadi catatan yang disampaikan kepada teman-teman pekerja sebenarnya. Sehingga yang tadi disampaikan silakan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan baru. Nanti mau berselisih saya mau urusan belakangan. Saya lebih baik berantem nanti nih gitu. Ini kalau saya bicara dari sisi profesi gitu ya, praktisi gitu. Sehingga kan kepentingannya buat siapa sebenarnya? Kepentingannya buat semua pihak, baik itu perusahaan, baik itu pekerja. Adanya tadi apa? Adanya kepastian hukum lah, saya bilangnya begitu. Dengan tadi misalnya tetap menjalankan apa yang diatur dengan menyesuaikan ketentuan baru gitu ya. Tadi si 175 tadi gitu. Sampai benar-benar nanti disepakati dengan ketentuan-ketentuan baru. Itu saya melihatnya begitu. Jadi didorong terus untuk segera dilaksanakan apapun nanti yang menjadi perdebatan di dalam sebuah diskusi, yaitu nanti kita masukkan ke kantung-kantung ke ruang-ruang yang memang sudah ditentukan secara tata tertib sebenarnya gitu. Sehingga kita nggak bisa lagi menunggu, kita nunggu terus akhirnya nggak jadi gitu. Terus nanti ada apa-apa kita juga nggak punya satu pegangan sebenarnya gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan sebenarnya. Jadi tadi yang Bang Bran sampaikan sebenarnya go ahead saja gitu. Itu incumbent sebenarnya untuk dilaksanakan itu. Gitu Bang. Siap, thank you Om. Ya, nanti kita di lapangan lah, kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Siap. Pertanyaan dari Mbak Gusti ya, Pak boleh tanya apakah perusahaan menjadikan alasan PHK karyawan pandemik COVID-19 sebagai force majeure? Force majeure-nya harus ditentukan dulu, dibuktikan dulu force majeure-nya kenapa. Jadi nggak bisa pandemik itu dijadikan sebagai alasan bahwa kita kena force majeure. Force majeure-nya harus kelihatan dulu, benar nggak? Gitu loh. Ya, ada sebab-sebab yang memang sudah diatur di dalam peraturan, di dalam ketentuan dan lain-lain. Jadi kalau itu dianggap sebagai pandemik sebagai force majeure ini mungkin dari waktu kita ngisi bulan berapa ya Mbak Dia, di awal-awal tahun kemarin kita udah sampaikan. Ya dilalah di peraturan pemerintah sekarang dimasukkan klausel-klausel tadi. Ya sudah, silakan dilakukan tapi harus dibuktikan dulu. Gitu kan, buktinya dengan pandemik ini ya banyak kok perusahaan yang masih survive, masih struggle gitu ya. Nah, ini kan soal pengaturan saja gitu. Jadi force majeure tadi ya memang harus clear sebenarnya dilihatnya dari konteks aturan hukum tentu ya, karena saya bukan praktisi hukum tapi lebih kepada bagaimana melihat ada asas keberadilan dari kondisi-kondisi ini gitu ya. Kayak tadi misalnya dengan penyelesaian upah saja sebenarnya udah jadi melaksanakan proses keberadilan sebenarnya antara pengusaha dengan pekerja dan seterusnya sepanjang disepakati dan lain-lain. Gitu ya. Untuk PHK apakah tetap merujuk pada Undang-Undang 12 2003 atau undang apa nih? Kok 12? Undang-undang ya sekarang dengan adanya peraturan pemerintah nomor 35 maka semua terkait dengan perselisihan atas pemutusan hubungan kerja yang menggunakan ketentuan ini gitu ya. Nah, ini kan putusan MK tentang sudah tidak berlaku lagi ya, tetap kita mengikuti dengan peraturan pemerintah ini. Banyak terkait dengan pengupahan ini harus meliputi kebijakan tadi adanya upah minimum, struktur upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, kemudian bentuk cara pembayaran. Nah, kemudian yang paling penting adalah upah sebagai dasar perhitungan pembayaran hak dan kewajiban. Ya, jadi kalau nanti mau pensiun, mau di PHK, mau menghitung pesangon, mau bayar BPJS, semua dasarnya adalah dari upah yang kita terima. Nah, kemudian pokok-pokok pengupahan di dalam ketentuan baru ini tentu banyak hal-hal yang terkait dengan teknis sebenarnya, karena ini nanti penerjemahan dari PP 78 2015 terkait dengan mekanisme perhitungan upah gitu ya, termasuk juga di dalamnya ada tentang struktur upah, skala upah itu masih jadi kewajiban perusahaan untuk melaksanakan, kemudian juga adanya upah minimum, kemudian upah terendah pada usaha mikro ya itu minimal 50% dari daya beli masyarakat umum gitu ya. Ini juga yang menarik karena di undang-undang ini mengatur juga tentang pekerja-pekerja di usaha mikro gitu ya. Kemudian
Pelindungan upah tadi ya, jadi masih tetap sama, adanya denda, adanya pemotongan gitu ya, terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan atau pekerja. Kemudian hal-hal yang dibutuhkan sebagai upah tadi ya, termasuk pembayaran gitu ya. Kemudian juga ada sanksi-sanksi lain yang harus diperhatikan. Nah ini konteks umum saja gitu ya. Jadi memperhatikan kelayakan wajib ditetapkan oleh gubernur gitu ya. Terus kemudian UMK masih tetap ada gitu ya, tetap nanti akan melihat dari selisihnya tidak boleh lebih tinggi dari UMP, tidak boleh kurang dari UMP gitu ya, tapi akan diatur melalui keputusan yang diatur gubernur nantinya. Kemudian mikro juga berkesempatan yang sama ya, wajib disusun ya, jadi struktur upah susu juga harus dibuat. Kemudian upah tetap dibayar meskipun tidak melakukan pekerjaan, sakit, haid dan lain-lain, itu juga masih diatur. Untuk pertama kalinya berlaku maka upah minimum yang ditetapkan adalah berdasarkan PP tahun 78 2015 di dalamnya. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan itu kompensasi PHK yang 15% tadi sudah dihapus. Kemudian mengatur alasan PHK-nya tadi, kemudian hal-hal teknis ya, tata cara tadi saya sudah sampaikan juga. Kemudian pesangon menjadi betul-betul menjadi haknya gitu. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini lebih kepada rekomposisi nantinya, jadi uang skema baru ya, jadi ada JKK, JKM, JHT, JP, dan yang ini adalah JKP. Nanti komposisinya adalah berapa persennya itu diatur di dalam undang-undang. Nah, rekomposisi terkait dengan terkait dengan jaminan tadi ya. Jadi jaminan kecelakaan kerja itu 0,30 sekarang dibagi, jadi pengusaha hanya membayar 0,20, kemudian pemerintah 0,10. Kemudian jaminan kematian berdasarkan tingkat resiko ya, perusahaan ada di klasifikasi mana, ini nilainya dikurangi dari 0,24 ya, di setiap tingkatan diambil 0,14%. Nah, ini jadi tanggung jawabnya pengusaha pemerintah. Jadi kita bayarnya lebih kecil lah sekarang katanya begitu ya. Nah, ini kemudian jaminan hari tua masih tetap sama, jaminan pensiun masih tetap sama, kemudian jaminan kehilangan pekerjaan jadi 0,2 dibayar pemerintah ya, kemudian 0,14-nya ya, 24-nya itu dari ini ya. Jadi 0,14 sama 0,10 ini yang diatur oleh pemerintah dari rekomposisi tadi ya. Jadi 14 ditambah 10 menjadi 0,46 itu yang terkait dengan 0,10 sama 0,14. Nah, itu. Nah, mungkin itu Mbak Dia, karena waktu juga sudah jelang 5:30. Saya mohon maaf kalau ada yang belum dijawab, nanti silakan bertanya melalui japri saya boleh, atau nanti saya mungkin ada kegiatan juga di minggu depan untuk hal yang serupa. Kebetulan saya pribadi yang menyelenggarakan gitu ya. Nanti juga boleh join di webinar saya gitu. Ya. Oke, mungkin nanti teman-teman boleh DM ke Instagramnya Pak David kali ya. Boleh di-follow ya Pak? Boleh, Instagramnya.